Man tawaddu'a rafa'allah, kata Nabi. Siapa yang tawadhu, merendah diri, tidak merasa lebih dari orang lain, Allah angkat derajat dia. Tapi sebaliknya, kata Nabi, siapa yang merasa tinggi dirinya, akan Allah hinakan dia. Jadi kita ni kadang-kadang sekarang mulia, nanti hina. Tapi sebaliknya, ada orang yang dianggap hina, tapi mulia. Jadi tawaduk ini mahal. Tatkala saya duduk begini, walaupun saya duduk di kursi ini, saya merasa lebih baik dari jamaah, kena ada penyakit tu. Tidak ada tawaduk. Ya, tawaduk ni lawannya sombong, Pak. Ada merasa lebih. Saya ni duduk di kursi kena permintaan. Ibu-ibu menjadi di belakang. Tak nampak Pak Ustaz, pakailah kursi. Ya, tapi jangan pula merasa saya ini sombong di atas ni. Kalau perlu duduk di bawah lagi. Kalau di Malaysia, semua pengajian ustaznya pakai kursi. Kalau di Malaysia, pakai meja, pakai kursi, supaya yang di belakang semuanya kelihatan. Nah, tapi tidak masalah. Apapun kedudukan kita, apapun profesi kita, jangan sebab itu kita menjadi sombong. عدد نعم الله وإفضاله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Jemaah salat subuh rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita mengaturkan puji dan syukur kita kepada Allah atas limpahan rahmah, hidayah dan izinnya. Subuh ini kita dapat melanjutkan kajian kita, mudzakarah kita, panduan kitab Bidayatus Salikin yang masuk latifah yang kedua. Yang kemarin latifatul qalbi. Nah, sekarang latifatul ruh. Latifatul ruh ini kelembutan yang ada pada ruh kita, titik ya, latifah yang ada pada tubuh kita, letaknya yakni dua jari di bawah dada sebelah kanan. Jadi susu sebelah kanan, ini ke bawah dua jari. Di sini dia. Maaf ya. Ya, dua jari ke bawah. Kira-kira aja lah. Ya, isyarat segitu. Persis mungkin agak sulit, tapi kira-kira di situ. Nah, dua jari di bawah susu sebelah kanan. Ini namakan latifatul ruh. Kalau kemarin latifatul qalbi di bawah susu sebelah kiri, dua jari ke bawah. Dan juga dia condong ke kiri. Kalau ini condong ke kanan. Condong ke kanan sini dia. Nah, biasanya perpindahan zikir ini dengan isyarat mursyid. Ya,
mursyid nyuruh pindah, ya pindah. Dari Latifatul Qalbi pindah ke di sini. Nah, kalau di sini sudah dizikirkan, maka dia akan muncul ada 7 pengikutnya. Sebagaimana kemarin ada 7 pengikut, ini juga 7 pengikutnya. Inilah yang letaknya dinamakan nafsul mulhimmah. Ya, nafsul mulhimmah. Dasarnya mana? Tadi surah yang dibaca oleh Ustaz Amin tadi itu. Wasyamsi wadduhaha. Di situ ada kalimat fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Fa'alhamaha itulah nafsul mulhimmah. Apa maknanya fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha? Sudah mendapatkan ilham yang baik. Kami beri dia ilham, petunjuk kata Allah, mana jalan yang menyimpang, mana jalan ketakwaan. Jadi insya-Allah kalau sudah sampai derajat ini, dah bagus dah tu. Ya, petunjuk yang baik, ilham yang baik berdatangan. Kerana buah zikir dari Latifatul Ruh. Tapi ulama tasawuf dalam tariqat Naqsyabandiyah Khalidiyah, nah, mereka menyatakan, tapi kalau di sini pun tak dizikirkan, maka di sini juga ada penyakit. Ya, penyakitnya sifat bahimiyah. Tahu bahimiyah? Bahaim jamaknya, binatang. Tapi binatang-binatang yang masih lunak, seperti binatang ternak, kambing, sapi, apa lagi? Apa jeleknya binatang ini? Nah, jeleknya dia tidak ganas, tetapi sifat jeleknya syahwat. Yang nama binatang tu ada syahwatnya kuat. Nah, keinginan-keinginan syahwat itulah yang ada pada binatang tu. Nah, itu yang mau kita buang. Kau tak dizikirkan, ada penyakit masih Latifatul Ruh ini. Nah, tapi kalau di sini sudah hidup zikir, maka muncullah 7 sifat. Nah, ini Masya Allah, 7 sifat apa saja yang muncul itu. Yang pertama, yakni sifat dermawan, pemurah. Sifat sakha. Ya, as-sakhi. Jadi kalau dizikirkan Latifatul Ruh ini, muncullah sifat yang baik. Dia dapat ilham dari Allah. Nafsul mulhimmah, serang bantu orang, pemurah. Ingat sifat as-sakhi ini, kata Nabi bilang, as-sakhi qaribun minallah wa qaribun minan nas wa ba'idun minan nar. Sifat dermawan ni dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, jauh dari api neraka. Ya, orang yang dermawan dekat dengan Allah. Allah berarti suka dengan orang yang dermawan. Makanya surga itu hanya diperuntukkan orang yang dermawan. Orang yang bakhil tak masuk surga. Walaupun hajinya 5 kali. Ya. Cukup banyak tu haji 5 kali tu. Lumayan tu. Haji 5 kali, tapi sifat bakhil, tak masuk surga juga. Oh, apa pula begitu Pak Ustaz? Jauh mana perbandingannya? Ibadah itu dalam Islam ini menurut pandangan ahli tasawuf bukan formalitas, tapi hasil. Apa hasil ibadah hajimu? Apa hasil salatmu? Apa hasil puasa Ramadanmu? Allah tanya, mana hasilnya? Itu. Jadi mohon maaf, kadang-kadang dalam pengertian syariat kita hanya untuk melepaskan kewajiban. Tasawuf enggak. Tasawuf minta hasil. Maka zikir ini menghasilkan sifat itu. Termasuklah sifat dermawan tadi. Ya, Allah senang kepada orang yang dermawan. Yang kedua, manusia senang lagi. Ayo, cobalah jamaah kalau kumpul dengan orang dermawan, senang tak? Senang lah.
Tak ada yang tak senang. Apalagi yang ngomong ni. Senang. Tapi sebaliknya, ya, sebaliknya, al-bakhil ba'idun minallah wa ba'idun minan nas wa qaribun wa ba'idun minal jannah. Orang yang bakhil jauh dari Allah. Jauh dari manusia. Tapi dia dekat ke neraka atau jauh dari surganya Allah SWT. Jadi orang yang bakhil dengan Allah jauh. Manusia, mana ada orang senang orang bakhil? Ya, kok ke mana-mana aku ya terus kata jaminnya. Dia tak mau keluar. Kok pergi acara rajin, ngadakan acara tak mau. Ini contoh. Jadi di mana letak hati kita ni? Senangnya orang ya buat baik sama dia, tapi dia berbuat baik sama orang berat. Itu tanda-tanda mohon maaf, zikir belum berhasil. Ya. Ini zikir ni pak, fakta, kenyataan, bilhal, keadaan kita yang berbicara, bukan main hitung-hitungan. Orang syariat hitung-hitung berapa ibadah aku ni, haji aku ni, sedekah aku, kira-kira bisa tak menutupi dosa aku. Main hitung-hitungan belum pasti. Tapi orang tasawuf nengok hasil dunia. Makanya saya dah bisa melihat tanda-tanda orang ahli surga dari kehidupan dia. Akan nampak. Makanya Nabi bilang, ni ahli surga, kata Nabi. Oh, dah berpeluklah sahabat, dicium sahabat. Kenapa? Nabi sebutkan sifat-sifat ahli surga. Jadi hati-hati, siapa yang masih bakhil, biar salatnya 70 tahun. Menangis-menangis memang sekarang, wajib ikut tarikat ini. Kalau masih bakhil, buang penyakit tu. Kalau enggak, susah kita dalam kubur nanti. Karena orang bakhil tak masuk surga. Ya. Di surga namanya, ada surga namanya Jannatul Asqiya. Jannatul Asqiya, rumah tempat orang yang dermawan. Saya ada ketemu orang Pak, namanya dermawan, tapi tak dermawan. Orang tua tu beri nama doa, mudah-mudahanlah anakku jadi orang yang dermawan. Tapi kenyataannya tak dididik menjadi orang yang baik, yang dermawan. Kenapa? Jauh dari agama, jauh dari Allah. Mana mungkin bisa dermawan? Masuk yang kedua, dizikirkan latifatul roh ini muncul sifat yang kedua, sederhana. Kalaupun dia hidup sederhana, dia tak berlebih-lebihan. Dia kaya hidupnya tidak kaya, tapi dia sederhana. Di sini katakan apa tu? Seadanya, buah dari sifat qanaah, merasa cukup. Ini mahal juga. Jadi orang yang tak merasa cukup miskin. Tapi orang yang merasa cukup kaya. Walaupun punya siwak, kata Nabi. Walaupun kita punya siwak, saya punya siwak, tapi merasa cukup dengan siwak ini, merasa kaya dengan siwak ini, kayalah tu. Tapi orang yang istana, rumahnya besar, usahanya banyak, duit di bank bermiliaran, ratusan miliar dan sebagainya, tapi tak pernah cukup, kaya ke miskin? Miskin lah. Jadi kaya lah, letak di sini, di hati kita ni. Ya, saya ada ikhwan ni udah tua dah. Sekarang umurnya 77. Kemudian dia ngajak saya, Pak Ustaz, lihatlah Pak ini, Pak Haji Sanusi, ikhwan kami, waktu sama-sama Ustaz Nur. Pak Sanusi itu sekarang umurnya 75. Di Tanjung Hulu, pergi saya melihatnya. Dia bilang, panggillah Pak Awab, kata dia. Dia panggil saya Pak Awab. Kan dulu saya belum ngajar waktu ikut zikir. Saya datang pakai kopi haji, dipanggilnya Pak Haji. Pak Haji, apa khabar? Baik, lama saya tak ketemu dia. Sakit dia. Saya bacakanlah doa, minta doa dan sebagainya.
Yang menemani saya ini itu ikhwan, tua sudah, pensiunan kantor agama, pakai sepeda, sehat badan pakai sepeda, 77 pakai sepeda. Saya jemput dia, saya sangka rumahnya masih di apa ni, dekat Polari ni Pak. Gang apa tu lupa saya. Sederhana ke? Sekarang pindah di Hana pula, arah ke Punggol. Apa buat sini? Berkebun katanya. Kebun siapa ni? Kebun orang. Orang nyuruh jaga kebun. Saya tak bisa di rumah, pensiun ni. Bersih-bersihkanlah kebun orang, menanam tebu, menanam jambu, macam-macam. Pergi saya jemput dia. Dia itu Pak, kalau ketemu dengan kita ini, tak bisa tak ngasih dia. Balik dari besuk sakit tu, kita makan dulu, makan. Udahlah, saya bilang, saya hantar bapak pulang. Dah, kita makan dulu. Udah makan dikasih saya 20.000. 20.000 Pak, pada hidup dia susah. Apa gini Pak? Saya bilang, saya ni pakai mobil Pak. Apa pula dikasih ke sedekah ni? Tak apa-apa, mungkin ustaz perlu kata dia. Allah. 20.000 kan masih kata saya. Miskin dah Pak. Kalau ketemu anak saya tu 10.000 kasih. Saya bilang ini orang kaya betul hati. Mana? Hidup susah tapi dengan orang tak bisa tak ngasih dia. Pernah saya cium kepala abah, saya cium kening dia. Masya Allah, tu bilang. Ini baru saya ketemu ikhwan. Ikhwan yang sebenarnya hasil zikir itu Pak. Hidup susah tapi tak bisa kau tak ngasih orang. Saya bilang nampak hasil zikir tu. Saya mau ikhwan begitu. Ya, kita bersedekah ni kemampuan lah. Bisa 5.000, 5.000. Bisa 1.000. 1.000 lah. Jangan duit 100 juta sedekah 1.000. Masa WC berapa? 2.000 dah. Masa sedekah 1.000. Nak mengharapkan surga. Duit 100 juta. La haula wala quwwata illa billah. Ya. Jadi orang qanaah merasa cukup tu kaya. Kaya dia. Kemudian yang ketiga, ramah. Ni ramahnya apa? Buah hasilnya tidak lagi membedakan bergaul. Orang kaya ke, sedang ke, miskin ke, masuk semua. Karena perintah Nabi gitu. Jalinlah hubungan silaturahim karena Allah. Dan inilah hubungan karena Allah inilah yang menyampaikan kita nanti sampai di akhirat pun bersama-sama. Masuk surga pun bersama-sama. Itu namanya bergaul karena Allah, bukan karena ada dunia. Enggak. Jadi hati-hati. Orang kaya dihormati, orang miskin disepelekan. Tak betul ni Pak. Rosak zikir, tak ada hasil zikir itu. Kita cinta manusia karena Allah. Siapa pun dia, miskin ke, sedang ke, kaya, sama. Itu sifat ramah tu, sama siapa aja. Kebanyakan saya melihat orang kaya luar biasa Pak. Tertunduk-tunduk macam orang rukuk model. Saya ni dekat sama Pak Wali tu, saya melihat kepala dinas kota Pak cium tangan Pak Wali. Ya Allah, geram enggak saya nanya tu? Orang tua kau di rumah kau salam dah. Tangan Pak Wali diciumnya. Astagfirullahaladzim. Kita hormat Pak. Yang wajar-wajar je. Lebih baik kita cium tangan orang tua kita di rumah. Ada seorang Habib di Jakarta tu. Ya. Tangan Habib tu dicium, ditarik sama Habib. Ada postingan itu, tarik. Saya tarik tangan saya, dia bilang. Saya tanya dia, kamu cium tangan saya tiap hari belajar, tangan orang tua kamu cium tak? Nunduk dia, malu dia. Ayo cium tangan orang tua sana. Hormati dia, sayangi dia. Kamu dapat berkah dari Allah. Itu dia. Itu
kadang-kadang kita ni banyak salah, kan orang tua sepelekan. Ya, tapi dengan orang lain hormatnya luar biasa. Apalagi kerana dunia. Wa iyadzubillah, jauhkan. Ini zikir apa? Zikir ni hasilnya begitu. Jadi kalau tak ada hasil, berarti zikirnya harus dimantapkan lagi, pelajari lagi, betulkan lagi sampai ada hasilnya. Yang mudah-mudahan Allah beri perubahan bagi kita, insya-Allah. Amin. Ya, selanjutnya yang keempat. Nah, apa tu? Rendah hati. Rendah hati apa? Tawaduk. Apa tawaduk? Merasa diri tidak lebih dari orang lain. Itu dia tawaduk. Man tawaddu'a rafa'allah, kata Nabi. Siapa yang tawaduk, merendah diri, tidak merasa lebih dari orang lain, Allah angkat derajat dia. Tapi sebaliknya, kata Nabi, siapa yang merasa tinggi dirinya, akan Allah hinakan dia. Jadi kita ni kadang-kadang sekarang mulia, nanti hina. Tapi sebaliknya, ada orang yang dianggap hina, tapi mulia. Jadi tawaduk ini mahal. Tatkala saya duduk begini, walaupun saya duduk di kursi ini, saya merasa lebih baik dari jamaah, kena ada penyakit tu, tidak ada tawaduk. Ya, tawaduk ni lawannya sombong, ada merasa lebih. Saya ni duduk di kursi kena permintaan. Ibu-ibu menjadi di belakang. Tak nampak Pak Ustaz, pakailah kursi. Ya, tapi jangan pula merasa saya ni sombong di atas ni. Kalau perlu duduk di bawah lagi. Kalau di Malaysia, semua pengajian ustaznya pakai kursi. Kalau di Malaysia, pakai meja, pakai kursi, supaya yang di belakang semuanya kelihatan. Nah, tapi tidak masalah. Apapun kedudukan kita, apapun profesi kita, jangan sebab itu kita menjadi sombong. Sombong ni apa, Pak? Yang merasa lebih. Ini potensinya. Pertama, wajah cantik dengan tampan. Laki-laki tampan, perempuan ini punya potensi untuk sombong. Dia tak sadar kau punya wajah tu siapa yang menciptakan. Mana boleh sombong. Ini penyakit ni. Yang kedua, harta. Itu potensi besar untuk sombong. Tanya diri kau tu, harta kau dari mana? Kalau kau tak sadar, nanti jadi korun. Ditelan bumi nanti. Sama-sama harta, sama-sama orangnya. Itu jadi korun nanti. Kau sombong dengan harta. Yang ketiga, jabatan pemimpin. Hati-hati, kau sombong kerana pimpinan, nanti kau jadi Firaun. Seorang raja yang tenggelam di Laut Merah, ambil pelajaran. Memang Firaun tidak ada sekarang, tapi sifatnya banyak diambil. Ya, orang macam ini sombong waktu menjabat, begitu selesai, habis mah. Apa nak kau sombongan? Satu periode, paling lambat 2 periode. Setelah itu jadi orang biasa kita. Kau tak pandai-pandai bawa diri, orang tak hormat kita lagi. Mana? Orang tak hormat kita lagi. Ini potensi yang ketiga ni, jadi sombong. Tapi kalau ada ilmu agama, insya Allah apapun jabatan kita, enggak. Banyak buktinya. Nanti kami akan berangkat, Pak. Berangkat hari Jumat ini. Nanti ke Lampung dan sampai ke Pulau Penyengat. Kenapa saya rindu ke Pulau Penyengat? Di situ ada makam seorang ulama dan juga rajanya itu, Raja Ali Haji. Raja, Pak. Tapi dikagumi rakyatnya. Dia buat gurindam 12 tentang sair-sair kehidupan, tentang pengenalan kepada Tuhan, tentang akhlak budi yang baik. Dia orang mengenal Allah, raja, tapi Masya Allah akhlaknya, tulisannya membuat orang kagum. Begitulah pemimpin yang baik. Dia raja tapi mulia. Akhlaknya mulia. Jadi yang ketiga ni hati, potensi sombong. Ya, jabatan. Yang keempat apa lagi? Nasab. Keturunan. Siapa dia tu? Keturunan bangsawan. Bangsa yang ada di awan. Lalu dia ni apa? Dia berdarah biru. Cuba dilukai tangannya, merah agak keluar. Darah jadi lukai, Pak. Tangan tu, darahnya warna sama rupanya.
Sama juga darahnya merah. Jadi nasab ini yang berbahaya. Merasa tinggi kenapa? Keturunan. Siapa kau ni? Keturunan. Ini bahaya yang keempat. Terakhir apa? Sudah 4 ya, cukup. 4 inilah potensi yang bisa menyebabkan kita menjadi sombong. Tapi kalau ada ilmu agama, tak ada masalah. Setinggi apapun jabatan kita, kalau faham mengenal Allah, insya-Allah jadi orang yang tawadhu, merendah diri, insya-Allah. Kemudian yang ke-5, apa tu? Menyadari, ini yang mahal ni, menyadari kehilafan. Setiap dia berbuat keliru, langsung dia sadar. Itu yang hebat ni, Pak. Orang kau tak kenal Allah, buat keliru, dia berfikir, oh ini tak seberapa ni, belum apa-apa, dahlah. Sedikit kecil dianggapnya, dibiarkannya terus. Akhir tanpa sadar dia langsung berbuat kehilafan, semakin banyak kekeliruannya. Tapi orang berzikir, insya Allah, begitu dia buat salah, dalam berzikir merenung, Pak. Menangis dia, ya Allah, ampunkan hamba. Cepat. Prosesnya cepat untuk kembali kepada Allah. Dan ini yang dimauai oleh Nabi SAW. Kemudian yang ke-6, sabar. Ini sabar ni banyak mudah diucapkan. Orang ngomong sabar sih boleh-boleh. Sabarlah. Sabar. Begitu kena penyakit, hilang sabar. Zikir. Zikir itu, kalau sudah mantap zikir kita kepada Allah, tidak perlu nasihat orang. Kita sudah mampu dengan sabar itu. Karena sabar itu buah dari tenangnya hati bersama Allah. Baru bisa sabar. Sabar ini seperti jadam. Tahu jadam? Pahit, tapi obat. Jangan banyak minum sirup. Manis, leher panas, batuk. Ya kan? Tapi yang pahit, jamu, obat. Obat pahit jadi obat. Apalagi jadam jadi obat. Yang pahit-pahit itu menyembuhkan hati. Sebenarnya begitu. Maka orang sabar, insya-Allah berhasil. Siapapun kita, siapa yang kita kau tak ada sabar tak berhasil. Sekolah, sabar tak? Sabar. SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah 4 tahun, sambung lagi S2, sambung lagi S3, sambung lagi banyaknya S. Kalau tak sabar tak berhasil. Puasa Ramadan apakah lagi? Sabar. Terbit fajar, sabar. Tengok makanan, sabar. Tengah hari leher haus, lihat air, sabar. Sabar. Orang sabar tu berhasil. Apalagi diuji dengan musibah. Oh, situlah puncak itu. Tapi tak mampu kita, Pak, menghadapi semua. Kalau hati tidak bersama Allah. Zikir. Zikir itulah obatnya, mampu menghadapi kehidupan. Orang sakit tu, Pak, saya sebenarnya zikir, Pak. Saya lihat Pak Sanusi kemarin tu, senang saya masuk kamar, mata pejam. Tangan tak 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 tak. Orang sakit, itulah hiburannya. Tak ada hiburan lain. Maka beruntung yang ambil zikir ni. Nanti sakit, amalannya zikir. Bahkan Nabi pesan sama kita, ahabbul a'mal ilallah, amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, anta muta wa lisanuka ratbun min dzikrillah. Kau menghadapi kematian sedangkan kau punya lidah basah berzikir kepada Allah. Kan bagus. Kalau orang mau meninggal dituntun la ilaha illallah, keluar dia. Kalau kita tidak, belum meninggal pun waktu sakit zikir bos. Ya, tak ada hiburan lain. Ya, kecuali zikir kepada Allah. InsyaAllah mudah-mudahan kita diberi kesabaran oleh Allah. Dan yang ketujuh, ya, muncul sifat yang baik, yakni tabah. Tabah itu buah dari sabar. Mampu dia, seberat apapun dia mampu. Ada orang kena musibah, dia mengeluh dengan saya, Pak Ustaz, cukup dah sabar saya ni, Pak Ustaz. Cukup sabar. Sabar tu, Pak, tak pakai cukup. Dia tak ada batasnya. Selama ujian datang, ya mau tak mau harus sabar. Dia tak punya batasan. Tapi insya-Allah Allah uji kepada kita ini sesuai kadar iman. Orang muslim beda musibahnya.
Orang mukmin lebih tinggi lagi. Wali-wali Allah tinggi lagi. Apalagi para nabi lebih hebat lagi pujiannya. Jadi saya hibur dia dengan kisah dalam kitab Irsyadul Ibad. Seorang wanita lagi tawaf, wajahnya bercahaya dipandang seorang wali. Wali Allah mandang perempuan, wajahnya bercahaya, dia tawaf. Nah, wali Allah ini penasaran. Selesai tawaf dipanggilnya, "Ya fulana, wahai ibu, aku lihat wajahmu bercahaya." Yang bisa mandang tu wali-wali. Ya, wali Allah bisa mandang. "Aku lihat wajahmu bercahaya, mungkin kau senantiasa dalam kegembiraan." Ibu tu jawab, "Salah besar," kata dia. "Saya hidup ini dirundung kesusahan, cuman aku simpan, yang tahu hanya Allah." "Apa masalah engkau?" "Tak boleh," kata dia. "Tolong, ini pelajaran bagi aku. Senantiasa aku ingat kepada Allah, tapi aku tak pernah lihat wajah cahaya seperti ibu." Dia pun ceritakan, dia bisa sabar. Musim Idul Adha, suaminya nyembelih kambing. Anaknya 2 orang, umur 6 tahun sama umur 2 tahun mandang. Anak yang umur 6 tahun bilang, "Dek, sini. Aku beri contoh macam mana ayah menyembelih kambing." Dibaringkannya anak orang. Disembelih adiknya. Disembelih adiknya. Putus lehernya. Ini apa? Tenggorokan ini berdarah. Darah banyak bersimbah. Abangnya ketakutan, lari. Ibunya mandang. Terkejutlah, menjerit manggil suaminya. Suami pun datang. Hampir pingsan suaminya. Mana dia? Dia lari. Ke arah mana? Itu ke arah sana. Pergilah suami cari. Suami cari tak pulang-pulang. Sampai sore. Bimbanglah istri ini. Istri ini gendong anak. Belum sampai setahun. Udah bisa melangkah. Diletakkannya anak itu, dikuncinya pintu. Dia pergilah mencari suami dengan anaknya ini, yang tak kembali ini. Anaknya merangkak mendekati kuali yang dipanaskan air. Air itu jatuh tertimpa ke badannya. Belang badannya, masak daging itu. Tapi masih hidup. Tapi 3 hari berikutnya meninggal. Si ibu tak ketemu dengan suami. Suaminya kecapean cari anak, meninggal di hutan. Anaknya meninggal digigit binatang buas. Habis semuanya mah. Suami meninggal, anak 3-tiganya meninggal. Dan aku bisa bertahan, kata dia. Yang tahu hanya Allah. Makanya itu perempuan, Pak, bukan perempuan sembarangan. Dia sudah menjadi wali Allah, kekasih Allah. Jadi seorang wali tadi yang ngomong dengan dia, "Kami ini belum tentu bisa mampu menghadapi masalah seperti yang kau hadapi." Makanya kalau ada masalah-masalah seberat apapun, ingat kisah ini. Bapak Ibu, kalau ada masalah apapun,